Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa ila jami'i munawwidina wa ila jami'i mu'alif jam'al jawami bibarakati ulumihim syakiri wa dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai usul fiqh al-ilat al-qasirah. Ilat al-qasirah. Ilat ada dua macam. Pertama, ilat muta'addi, ilat yang bisa menjalan pada kasus lain. Lalu yang kedua, ilat qasirah. Lalu setelah menjelaskan mengenai definisi dan khilafnya ulama, lalu latihan mencoba mengembangkan usul fiqh ini. Suru'iyahnya apa? Suru'iyah ilat qasirah ini fiqhnya apa? Atau dalam istilah yang lebih dikenal dengan istilah tahrijul furu' alal usul. Sebelum memulai ngaji jam'ul jawami', alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'ul jawami'. Lillahi hamdu la yasalu syarmata yu'ziru bisyiyati man abda zaman wa jam'al jawami illati hawa usul al-fiqhi wa wal-tirshadi yusharu hasanat muhrimu
خاتمة وذات سبعة ثلث محمد أدلة الفقه الأصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له والطرق استفادة ومستفد وعارف فيها الأصول للأكل أدلة الفقه أصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له. Ini definisi usul fiqh. Adilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatu yadullah. Adilatul fiqh utawi mirot dalil fiqh itu usul mujmilah, mirot dalil ang ijmali. Wakila lajaitil itu ma'rifatullah ngawaluhi dalil ijmali. Wa turutu istifadatiyah wa mustafidiyah. Imam Jalaluddin dalam nazaman Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa usul fiqh yaitu dalil-dalil fiqh yang masih ijmaliyah, ay ghairu muayyanah, seperti al-amru lil wujub. Wa qila ma'rifatullah satu kelompok mengatakan bahwa usul fiqh laysat dalilan walakinahu ma'rifatullah. Lalu usul fiqh dalail fiqh al-ijmaliyah wa turutus sifatin wal mustafid. Lalu turutul istifadah yaitu metode untuk mengetahui apabila dalil tafsiri berlawanan dengan dalil tafsiri yang lain, maka membutuhkan perlu ilmu tarjih. Lalu wa mustahidiyah yaitu mujtahid. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti
Al-Ghazali mengatakan bahwa usul fiqh ada 3 macam. Usul fiqh ada 3 macam. Pertama adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah. Al-awwal dalailul fiqh al-ijmaliyah, wasani syurutul istifadah, wasalis ma'rifatu sifat al-mujtahid. Ini definisi usul fiqh yang ada dalam Nazm Jam'ul Jawabain. Adilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatuha yadullulah wa istifadatin wal mustafid wa arifun fiha al-usul al-aqid. Lalu amma ladhi qiyatu ta'adunya mislah sholati maka ilmausuda. Amma ladhi qiyatu ta'adunya loncat langsung mengenai nazman al-ilat al-qasirah, langsung loncat nazman al-ilat al-qasirah. Wala tu'ata illa qawliha mahal hukmin wa asir juz'i wa waswakil. Wala tu'ata qawliha hukmin wa juz'i hasil wal waswakil. Wal jadaliyuna in tafawal qasirah qawmun abawha mutlaqan mukabbara. Wal qasiratu utawi ilat qasirah itu qawmun utawi kaum itu abawha nyegah sapa kaum ilat qasirah mutlaqan alawan mutlaq. Wa ilalan jahilin aqala mansusatun ora tercegah apa ilat qasirah rupa mansusah rupa dalil nas. Mujma'un
utawa ora cecek apa ilat asira kalawan ijma wal multazi jawasuha wa tanfa'u wal multaza utawi qaul tanten idri itu jawasuha wal multaza utawi qaul tanten idri ay qaul syafi'iyah itu jawasuha menangge ilat al-qasirah. Mengenai ilat al-qasirah tampil sosok imam yang alim alamah, yaitu Imam Jalaluddin Asyuti. Beliau tampil dengan membawa nazaman untuk membantu menjelaskan pemahaman jam al-jawabat. Beliau mengatakan mengenai ilat al-qasirah, dalam hal ini ada silang pendapat. Imam Jalaluddin mengatakan bahwa ilat al-qasirah ulama terjadi silang pendapat. Wakila al-man'u, satu kelompok menolak adanya ilat al-qasirah. Wal murtada jawazah. Lalu kelompok yang al-asyah al-murtada, yaitu kelompok yang diwakili oleh Syafi'iyah, mengatakan bahwa ilat al-qasirah ini diperbolehkan. Jawazah al-murtada, kelompok yang al-asyah yang diwakili oleh kelompok Syafi'iyah mengatakan ilat al-qasirah ini boleh terjadi. Lalu selain kelompok Syafi'iyah muncul kelompok Hanafi, mereka membawa bendera lalu mengatakan ilat al-qasirah yuqbalu fi nasi wala ijma'in. Ilat qasirah ini ditolak kecuali ada dalil yang berpanas atau ijma. Ini khilafiyah dalam mengenai status ilat al-qasirah. Lalu dalam redaksi jam al-jawabat, Imam Asyuti mengatakan wal qasiratu mana'aha qaumun mutlaqan wal hanafiyatu ilam takun binasir au ijma'in
Wassahihu jawasuha wa faidatuha ma'rifatul munasyabah. Redaksi Jam'al Jawami mengatakan bahwa dalam masalah ilat qasirah ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok mengatakan tidak boleh ada ilat qasirah. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh kalangan Hanafiyah, kelompok ini mengatakan ilat qasirah yajuzu boleh dengan catatan adanya dalil nas atau adanya dalil ijma. Lalu tampil kelompok yang ketiga yang diwakili oleh kalangan Syafi'iyah. Kelompok ini mengatakan jawaznya wa faidatuha ma'rifatul munasyabah. Kelompok yang ketiga yang diwakili oleh Syafi'iyah mengatakan boleh ilat al-qasirah. Lalu dalam ilat qasirah ini ada beberapa faedah. Salah satunya adalah ma'rifatul munasyabah. Dengan adanya ilat qasirah maka akan mengetahui nilai munasyabah, nilai syarafi antara ilat dengan antum. Wa man'ul ilhaqi, lalu faedah yang kedua dengan mengetahui bahwa ilat itu adalah ilat qasirah, maka mencegah untuk ilhaq, untuk menyamakan kasus selain nas. Lalu faedah yang ketiga adalah taqwiyatun nasi, untuk memperkuat penjelasan redaksi nas. Lalu wala tana'adiyya laha inda qawliha mahalil hukmi au tus'ahu al-hasi au wasfahu al-lasim. Kelompok Syafi'iyah mengatakan qiyas al-qasirah, ilat al-qasirah boleh dengan 3 catatan. Pertama, terjadi dalam mahalil hukmi, tempatnya hukum. Semisal masalah ribawi mas dan merah, sehingga mahal hukmi ilatnya adalah bentuk
emas dan perak, sehingga aset lain tak boleh disamakan. Lalu yang kedua adalah al-juz al-khas atau sebagian yang khusus. Lalu yang ketiga adalah al-wasyu al-lazim. Ini kelompok Syafi'iyah yang memperbolehkan ilat al-qasirah dengan catatan satu fi mahalil hukmi, lalu yang kedua al-juz al-khas, lalu yang ketiga al-wasfu al-lazim. Lalu untuk memperjelas redaksi jamul jawame ini, tampil muncul Imam Jalaluddin Asyuti dengan membawa nada. Walatu'ain Aulia mahal Hukmin wa hasib yuski wal waswijah. Adanya qiyas asyirah terjadi fil hukmi mahal. Lalu yang kedua terjadi dalam al-juz al-khas. Lalu yang ketiga al-wasfu al-lazim. Lalu setelah mengetahui khilafiyah mengenai ilat qasirah, ilat qasirah itu contohnya semisal pada zaman Rasulullah ada seseorang yang sowan pada Rasulullah. Lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, baru saja saya melakukan sembama. Padahal pada saat itu bulan Ramadan. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau memiliki hujjah yang sehingga engkau membayar kafarah hujjah sebab perbuatanmu itu? Dari hadis ini Rasulullah mewajibkan kafarah pada seseorang yang membatalkan puasa pada siang Ramadan dengan jima. Lalu kelompok Syafi'iyah memahami hadis itu, ini ilatnya al-qasirah. Ilat qasirah itu ilat yang menetapkan hukum dan tidak bisa untuk kasus lain masuk dalam permasalahan tersebut atau dalam
definisi wahia allati lam tujawiz al-mahal alladzi wujidat fihi sawa'un kanat mansusyatan aw mustambatatan. Ilat qasirah adalah sebuah ilat terhadap hukum yang tidak akan menjalar atau merembet atau meluas pada kasus lain. Sawa'un mansusyatan al mustambatatan, baik adanya ilat qasirah itu mansusyah jelas atau mustambatah. Lalu dalam kasus hadis Rasulullah tadi bahwa kelompok Syafi'iyah memahami bahwa ilatnya qasirah. Ilatnya kenapa Rasulullah mewajibkan untuk membayar kafarah, ilatnya khusus, yaitu melakukan senggama. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa ilatnya tidak qasirah, tapi ilatnya umum, yaitu setiap sesuatu yang membatalkan puasa wajib membayar kafarah. Sehingga dalam mazhab Hanafi, siapa yang pada bulan Ramadan membatalkan puasa dengan jima atau makan, minum, ini wajib kafarah. Sebab mengenai minum atau makan ini disamakan dalam masalah jima. Kelompok Syafi'iyah yang mewajibkan kafarah hanya sebab melakukan senggama, tapi kelompok Hanafiyah ini umum, artinya tidak hanya jima, makan atau minum itu pun wajib kafarah. Ini kelompok Hanafiyah. Sebab kelompok Hanafiyah memahami dalam masalah ilat qasirah yang menetapkan adalah ilatnya, sehingga setiap permasalahan yang membatalkan wudu, membatalkan puasa, baik berupa jima, minum, makan, wajib untuk membayar kafarah. Sedangkan kelompok Syafi'iyah mengenai ilat qasirah ini memandang bahwa nas itu yang menetapkan adanya ilat. Artinya nas itu redaksi nas khusus dalam mengenai ilat dalam hadis, yaitu jima. Sehingga kelompok Syafi'iyah membatalkan puasa dengan makan atau minum tidak wajib kafarah.
Lalu setelah menjelaskan huruf khilafiyah, tampil Imam Asy-Syadzali dengan misi untuk membantu memahami redaksi Jam'ul Jawami. Beliau mengatakan al-ilatu al-qasirah sahihatun indana batilatun inda Abi Hanifah. Kelompok indana Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh melakukan istinbatul hukmi menggunakan ilat al-qasirah. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan batal, lalu terjadi perdebatan yang akhirnya semua perdebatan oleh Imam Syadzali tulis dalam Tahrirul Furuq alal Usul. Lalu mengenai furu'iyahnya, Imam Syadzali menampilkan 4 furu'iyah. Yang pertama, yatafa'u an hadzal asli masya'id minha anal harija min ghairi sabilaini la yanqudu al-wudu'a inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Fa inna ilata fihi maqsuratun ala mahallin nas wa huwa khurujul hariji minal maslahati al-muqtadi wa innahu yanqudu fa innal ilat fil asli khurujul najasa min badanil adabi. Lalu salah satu furu'iyah mengenai usul fikih ini, apakah jantung mengobatan jantung yang mengeluarkan darah kotor ini apakah membatalkan wudu? Kelompok Syafi'iyah mengatakan tidak. Yang membatalkan wudu hanya keluarnya najis dari lubang atau jalan yang umum atau dari kubur atau dubur. Sehingga andaikan najis keluar melalui selain jalan ini, maka tidak batal. Lalu Hanafiyah mengatakan batal wudunya. Ini sama dalam Ghayatul Usul. Wal asyaf jawazul ta'lil bil ilati al-qasirah. Kemudian contohnya dalam Ghayatul Usul, at-ta'lilil Hanafiyah an-naqdu fima dzukira min khurujin najasi minal badani asyamili lima yanqudu indahu minal fasdi wa nahwi, seperti jantung atau yang lain. Ini furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Syadzali dalam Tahrirul Furuq, dan juga furu'iyah ini
ditampilkan oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansori dalam Wiyatul Usul. Adanya dua khilaf antara Syafi'iyah dan Hanafiyah ini sebab usul fikihnya terjadi khilaf. Dengan sebab usul fikih ini khilaf, maka dampaknya dalam fikih juga khilaf. Lalu contoh lain yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali yaitu wa minha anna ila tawujudi nafaqatil qarib. Lalu yang lain adalah mengenai nafaqah sebab teladan. Dalam Fathul Qarib, nafaqah wajib ada beberapa sebab. Ada kalanya nikah, ada kalanya milkun, lalu ada kalanya bisababil orobah. Lalu mengenai orobah, siapakah orobah? Ini kelompok Syafi'iyah mengatakan ayah dengan anaknya wa in syafla, walaupun anak kedua. Lalu walaupun ayah ke atas, ini namanya orobah. Wajib memberikan nafkah, syait wajib memberikan nafkah terhadap teladan, sifat teladan. Mulai dari anaknya syait sampai ke bawah, atau ayahnya syait sampai ke atas. Ini kalau dalam pandangan kacamata Syafi'iyah. Lalu Hanafiyah tampil ilat dalam masalah nas, wajibnya orobah, wajibnya nafkah bisababil orobah, ini umum. Artinya apa? Tidak hanya ada ayah dan ibu, tapi lebih umum yaitu sampai pada mahram, alat yang sifatnya masih mahram. Wa indahu umumu rahimi wa fassaru al-rahimah al-mahram di anak ulasya soidi lau ana ahadumba zakaron wal aharu unsa haruma alaihi nikahuhu fa innahu yastahiqu an-nafaqah. Alam Hanafiyah lebih umum. Artinya ilat dalam masalah wajib nafkah terhadap Arabia ini lebih umum, walaupun itu hanya sifat mahram. Berarti pandangan Hanafiyah wajib menafkahi adik kandung, kakak kandung, atau yang lain. Yang penting
seandainya syahid laki-laki lalu alamat mahram itu perempuan, haram untuk dinikahi. Dengan alasan ilat dalam nas mengenai aurat ini menjalar, artinya meluas, tidak hanya masalah ayah dan anak, tapi lebih luas. Wajib syahid dalam pandangan Hanafiyah, syahid wajib memberikan nafkah ayah, anak, dan alamat yang haram dinikahi. Berarti saudaranya syahid, anaknya syahid, dan lain-lainnya. Inilah yang dinamakan tahrijul furu' ala usul. Melatih memahami usul lalu dikembangkan dalam fiqhnya. Mengenai ini wajib ada ibaratnya, baik kitab At-Tamhid atau kitabnya Asy-Syarjani, ini termasuk kitab-kitab yang berusaha mengembangkan usul fikih dalam fikih. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah, lalu tujuan lain supaya jam'ul jawab tampil seperti seorang gadis yang cantik yang banyak melirik. Jam'ul jawab saat tampil dengan menawan, indah, ini akhirnya banyak yang menyukai. Ketika jam'ul jawab tampil dengan keadaan sulit dipahami, maka umat Islam banyak yang meninggalkan. Tapi seandainya jam'ul jawab tampil dihiasi dengan penuh hiasan, lalu tampil seperti wanita yang cantik, maka tentu banyak orang Islam yang berminat untuk memahaminya. Mudah-mudahan ngaji ini membawa berkah, manfaat. Niat insun nawaitu ta'allumal ilmi linaili faidallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.